Tak ada yang benar-benar siap dengan apa yang terjadi hari itu. Di grid start, namanya nyaris tak diperhitungkan. Start dari posisi ke-17, berada jauh di barisan belakang, membuat banyak orang menganggap balapan ini akan berjalan biasa saja baginya. Namun, satu nama justru datang membawa cerita yang berbeda, Kiandra Pratama. Lampu start padam dan semuanya berubah. Di tikungan pertama, saat banyak pembalap masih berhati-hati, Kiandra langsung menunjukkan instingnya. Ia menyelinap, membaca celah, dan memanfaatkan setiap ruang sekecil apapun. Dalam beberapa sektor saja, posisinya mulai merangkak naik. Bukan satu atau dua posisi, tapi sekaligus beberapa pembalap berhasil ia lewati. Penonton mulai sadar, ini bukan pergerakan biasa. Lap demi lap, kecepatannya konsisten. Ia tidak hanya agresif, tapi juga cerdas. Late braking, racing line yang bersih, dan keberanian saat duel satu lawan satu membuatnya seperti tak terbendung. Satu persatu pembalap di depannya tak mampu menahan laju Kiandra. Dari posisi 17, naik ke 12, lalu ke 10, dan tanpa banyak yang menyadari, ia sudah masuk ke persaingan depan. Yang lebih gila lagi, ia terus melaju. Total 17 pembalap berhasil ia lewati sepanjang balapan. Sebuah angka yang sulit dipercaya. Dari barisan belakang hingga akhirnya berdiri di podium. Sebuah lompatan yang jarang terjadi bahkan di level tertinggi sekalipun. Dan ketika ia melintasi garis finish, boom, podium. Seluruh penonton terdiam sesaat sebelum akhirnya meledak dalam sorakan. Media langsung ramai, publik Indonesia heboh, dan nama Kiandra Pratama seketika menjadi perbincangan di mana-mana. Bukan hanya karena ia naik podium, tapi karena cara ia melakukannya. Ini bukan sekedar hasil, ini adalah pernyataan bahwa seorang rookie pun bisa mengguncangkan segalanya. Bahwa posisi start bukan penentu akhir, dan bahwa keberanian, konsistensi, serta keyakinan bisa mengubah cerita dalam sekejap. Hari itu, Kiandra Pratama tidak hanya meraih podium, ia menciptakan momen yang membuat satu Indonesia terdiam, lalu takjub. Karena dari posisi ke-17, lahir salah satu kisah paling gila di lintasan balap. Di pertandingan kali ini, Veda Ega yang start dari posisi ke-17 benar-benar menunjukkan mentalitas luar biasa sejak detik pertama. Begitu lampu start padam, ia langsung tancap gas tanpa ragu, seolah sudah menyiapkan skenario besar untuk membalikan keadaan. Masuk ke tikungan pertama, Veda tidak memilih bermain aman. Ia justru mengambil jalur agresif, memanfaatkan celah sempit di antara para pembalap yang masih berusaha mencari ritme. Dalam momen itu saja, beberapa posisi langsung berhasil ia amankan. Startnya begitu sempurna, cepat, bersih, dan penuh perhitungan. Memasuki lap-lap awal, aksinya semakin menggila. Satu persatu motor di depannya ia lewati dengan kombinasi late braking yang berani dan exit corner yang sangat kuat. Bahkan di beberapa sektor teknis, Veda terlihat seperti berada di level yang berbeda. Racing line yang ia ambil begitu presisi, seakan ia sudah hafal setiap inci lintasan. Yang membuat banyak orang takjub, Veda tidak hanya sekedar menyalip, ia benar-benar mendominasi setiap duel. Saat pembalap lain masih ragu, Veda justru sudah mengambil keputusan lebih dulu. Ia membaca pergerakan lawan dengan sangat cepat, lalu mengeksekusi overtake dengan timing yang nyaris sempurna. Masuk ke pertengahan balapan, Veda udah berhasil menembus rombongan tengah. Dari start posisi ke-17, kini ia sudah berada di posisi yang tak sama sekali terduga. Penonton mulai berdiri, tim di pit pun tak bisa menyembunyikan keterjukan mereka. Semua mata tertuju pada satu nama, Veda Ega. Dan yang lebih gilanya lagi, ritme Veda tidak menurun sedikit pun. Ia tetap konsisten, tetap agresif, dan terus menekan ke depan. Ban yang mulai aus, tekanan balapan yang semakin tinggi, semua itu tidak menghentikannya. Justru di momen inilah mental juaranya benar-benar terlihat. Setiap lap terasa seperti pertunjukan. Setiap overtake menjadi bukti bahwa ini bukan kebetulan. Veda sedang berada di hari terbaiknya, menunjukkan bahwa posisi start bukanlah batasan, melainkan tantangan yang harus ia taklukkan. Dari belakang menuju depan, dari yang tak diperhitungkan menjadi ancaman utama, ini adalah perjalanan luar biasa dari seorang Veda Ega.
Dan jika ia terus melaju seperti ini, bukan tidak mungkin kisah comeback ini akan menjadi salah satu momen paling ikonik dalam dunia balap yang akan selalu dikenang. Dan melihat betapa gilanya Veda, dari posisi ke-17 menyalip ke posisi 6, membuat komentator geleng-geleng kepala dan berkata, apa yang terjadi di sini? Veda Ega dari posisi ke-17 sekarang sudah masuk ke posisi 10 besar. Ini gila, ini benar-benar gila. Dia baru saja menyalip pembalap ke-11. 11 pembalap dilewati dalam satu balapan, ini bukan hal yang biasa. Ini luar biasa. Lihat cara dia masuk ke tikungan, late braking yang sangat dalam tapi tetap bersih. Tidak ada kontak, tidak ada kesalahan. Ini skill kelas atas. Dan sekarang Veda udah naik ke posisi ke-7. Dari start ke-17 dia terus melesat tanpa ampun. Penonton di sini pasti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Last lap, Veda masih menekan. Apakah dia masih punya satu overtake lagi? Dia masuk dari dalam. Overtake lagi terjadi. Veda Ega ke posisi ke-6. Ini luar biasa. Ini sejarah. Dari posisi start ke-17, finish di posisi ke-6. Naik 11 posisi dalam satu balapan. Ini adalah salah satu comeback tergila yang pernah kita lihat. Catat nama ini baik-baik, Veda Ega. Apa yang dia lakukan hari ini adalah rekor besar, performa yang akan selalu dikenang. Ini bukan sekedar balapan, ini adalah pernyataan besar dari seorang pembalap muda yang menunjukkan kelas dunia. Dan pada akhirnya, balapan ini bukan hanya tentang posisi finish, tetapi tentang bagaimana Veda Ega membuktikan bahwa batas hanyalah ilusi. Dari start posisi ke-17 hingga finish di posisi ke-6 dengan 11 overtake bersih, ia menghadirkan salah satu comeback paling luar biasa yang pernah disaksikan. Sebuah performa penuh keberanian, kecerdasan, dan determinasi tinggi yang bukan hanya mengejutkan dunia, tetapi juga menegaskan bahwa nama Veda Ega kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama. Way back before we blew it all.